Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang memahami kerukunan antar umat beragama. Di sini saya akan menjelaskan bersama dengan partner saya yaitu Safia Dwista Dindawan dan saya sendiri Fadila Akbar Ramadan. Memahami kerukunan antar umat beragama. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agamamu dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berakal adil. Quran Surat Al-Mumtahanah. Islam adalah agama damai dan membawa keselamatan sebagaimana peran Rasulullah yang merupakan rahmat bagi semesta. Kebebasan beragama. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih agamanya sesuai dengan pengalaman dan sesuai keyakinan pribadinya masing-masing. Bahkan hak asasi manusia telah disebutkan dasar secara rinci, yang salah satunya adalah kebebasan kepentingan dan beragama. Detailnya juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar UUD 1945. Republik Indonesia dikatakan bahwa negara menjamin kebebasan rakyat untuk memeluk agama pilihan mereka. Di dalam Islam juga mengatur kebebasan beragama sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Islam menghormati kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaan apapun. Kata kunci kebebasan beragama interpretasi Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelaskan jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buluh tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Agama Islam dengan Al-Quran sebagai kitab sucinya mengakui adanya keberadaan agama lain. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang telah membahas tentang agama, termasuk perbedaan agama. Al-Quran mengakui bahwa agama Islam yang paling benar, tetapi agama Islam tidak menganggap dan mengatakan bahwa agama selain Islam adalah agama yang salah. Tuhan membebaskan kita untuk membebaskan umatnya untuk memilih agama yang dia percayainya. Al-Quran mengakui adanya perbedaan agama-agama. Melalui perbedaan tersebut diharapkan adanya hubungan saling memahami yang berujung pada kemaslahatan hidup dalam beragama di antara agama-agama tersebut. Pandangan agama tentang toleransi. Islam adalah agama yang sangat toleran, sebab Islam sangat menghormati dan menghargai penganut agama lain, tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama Islam. Islam pun tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Islam membiarkan penganut agama lain menjalankan ritual agamanya. Islam tidak pernah mencampur adukan ajaran agama satu dengan yang lain. Islam akan membiarkan penganut Nasrani menjalankan ritual agamanya tanpa mencampurinya, pun dengan Yahudi, Majusi, dan lain sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah,
dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang akan aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 1. Pandangan agama tentang hak manusia. Islam mengajarkan umatnya agar menghormati dan mengakui hak-hak hidup seseorang. Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, sehingga tidak dapat seorang pun mengganggu hak hidup orang lain. Islam pun juga mengajarkan bahwa selain setiap orang harus terjamin hak hidup dan kemerdekaannya, hendaklah hak jamaah atau hak publik lebih diutamakan atas hak perorangan. Hak asasi manusia adalah kekuasaan dan keamanan yang dimiliki setiap individu. Hak asasi manusia adalah tuntunan yang secara moral bisa dibenarkan agar seluruh manusia dapat menikmati, dapat melaksanakan kebebasan mereka, harta benda mereka, dan pelayanan-pelayanan mereka yang dipandang perlu untuk mencapai harkat kemanusiaan. Hak asasi manusia adalah kebutuhan dasar manusia yang berupa hak-haknya, dan tanpa hak-hak itu, kita tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Konsep HAM dalam Islam mengandung 5 pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu 1. Hifdzu al-din, penghormatan atas kebebasan beragama. 2. Hifdzu al-mal, penghormatan atas harta benda. 3. Hifdzu al-nafs wa al-ird, penghormatan atas jiwa, hak hidup, dan kehormatan individu. 4. Hifdzu al-aql, penghormatan atas kebebasan berpikir. Dan hifdzu al-nasab, keharusan untuk menjaga keturunan. Kelima pokok inilah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi. Dalam sejarah konstitusi Islam ada 2 deklarasi yang memuat hak-hak asasi manusia, yang dikenal dengan Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo. Piagam Madinah atau Mitsaqul Madinah yang dideklarasikan oleh Rasulullah pada tahun 622 Masehi merupakan kesepakatan tentang aturan yang berlaku bagi masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi. Ada 2 landasan pokok Piagam Madinah. 1. Semua pemeluk Islam adalah satu umat, walaupun mereka berbeda suku bangsa. 2. Hubungan antar komunitas muslim dan non-muslim didasarkan pada prinsip 1. Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga. 2. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. 3. Membela mereka yang teraniaya. 4. Saling menasehati. 5. Menghormati kebebasan beragama. Deklarasi Kairo. Konsep ini ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 1990 yang mana hak-hak asasi manusia hasil rumusan negara OIC, Organization of the Islamic Conference, atau Deklarasi Kairo berisi 24 pasal tentang HAM berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalam penerapan dan realitasnya memiliki beberapa persamaan dengan pernyataan hak-hak asasi manusia yang dideklarasikan oleh PBB pada tahun 1948. Pandangan tentang persatuan beragama dan antar umat beragama. Istilah kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Toleransi merupakan sifat saling memahami, saling mengerti, saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Jenis-jenis toleransi. 1. Toleransi sesama agama. 2. Toleransi antar agama lain.
suatu bentuk kerukunan yang terjalin sesama umat berbeda agama. Kerukunan antar beda agama sangat sulit untuk dijaga, sehingga seringkali terjadi konflik. Contohnya adalah contoh toleransi antar agama lain adalah: 1. Tidak memaksakan agama yang dianut seseorang ke yang berbeda keyakinan. 2. Menghargai dan menghormati agama yang dianut orang lain. Terus, tidak mengganggu ibadah dan jalannya kegiatan keagamaan orang lain, dan lain sebagainya. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, bahwa toleransi dalam Islam mencakup 4 prinsip pokok, yakni at-ta'adubiyah atau prinsip pluralitas atau keagamaan. 2. Waqi bimasyiatillah atau prinsip perbedaan karena kehendak Allah. 3. Ka-usroh wahidah atau prinsip memandang manusia sebagai satu kesatuan. 4. Takrim al-insan li insaniyati atau prinsip kemuliaan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kendala terjadinya kesatuan antar umat. 1. Sikap fanatisme. Fanatisme agama adalah meyakini agama secara dalam dan akurat. Hal tersebut sering mengakibatkan konflik di dalam masyarakat dan sulit untuk meredakannya. Pandangan orang lain yang fanatik terhadap agama menganggap orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka sebagai ancaman. Sikap meyakini agama secara dalam dan kuat, hal tersebut sering mengakibatkan konflik di masyarakat dan sulit untuk meredakannya. 2. Rendahnya sikap toleransi. Munculnya sikap malas-malasan atau lazy tolerance. Sikap ini muncul sebagai akibat dari pola perjumpaan tak langsung antar agama. 3. Sifat kekeluargaan yang menurun. Sifat tersebut akan mengubah seseorang menjadi individualitas, yaitu yang lebih mementingkan diri sendiri. Kesimpulannya, kebanyakan penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Namun, ada beberapa agama yang dianut penduduk lain, contohnya Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya. Setiap agama memiliki cara, aturan masing-masing dalam beribadah. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan untuk berpecah belah. Kita sesama umat harus menjaga kerukunan beragama. Kita semua, setiap umat memiliki hak untuk bebas memilih agama yang dipercayainya. Kita juga tidak boleh egois jika orang lain tidak sama keyakinannya dengan kita. Maka dari itu, kita harus memiliki sikap toleransi agar kita bisa menghargai keyakinan orang lain, dan kita juga harus memiliki sifat pluralisme agar kita tidak menjelek-jelekan agama lain, ras lain, dan budaya lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.